Ibu, jadi ini adalah berupa aksi nyata saya, yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Di sini saya mohon maaf nanti jika di dalam penyampaian ada hal-hal yang menggugah perasaan kita sebagai guru. Masuk kepada kurikulum Merdeka sangat menekankan kepada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Untuk itu kita di sini sama-sama belajar, karena saya mungkin yang mendapatkan materi ini lebih awal daripada ibu-ibu semua. Semoga sama-sama kita bisa mengambil inti positif daripada modul budaya positif ini. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang teori kontrol. Yang pertama ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tentang teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Di sini pada teori kontrol ini terdapat miskonsepsi. Miskonsepsi itu artinya adalah pemikiran kita yang selama ini, oh ternyata ini salah. Padahal itulah pemikiran yang selama ini mendasar dalam pikiran kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini pasti kita sebagai guru mempunyai pikiran bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Bisa di sini berarti sebenarnya itu bukan kita yang mengontrol murid, namun murid itu mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol. Ini terdapat ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi walaupun terlihat guru sedang mengontrol murid, sebenarnya dia sendiri, murid kita sendiri mengizinkan dia untuk dikontrol. Nah, di sini kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif ini berupa bujukan, itu di dalam teori kontrol, mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu atau perilaku tertentu, merupakan usaha untuk mengontrol murid. Dari sana, jika kita melakukan itu secara berulang-ulang, apa yang terjadi? Kemungkinan murid itu akan menyadari, atau sisi negatifnya, murid tersebut akan ketergantungan kepada guru. Ketergantungannya bagaimana? Ketika kita istilahnya membujuk murid untuk melakukan sesuatu yang baik, apa berupa dengan pujian, nanti jika itu tidak muncul dari dalam murid itu sendiri, ketika guru tidak memujinya, dia tidak akan melakukan hal tersebut karena sudah tertanam di dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu atas dasar ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Jadi itu ada sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, kita tentunya pernah melakukan kritik kepada rekan kerja, kritik berupa mungkin kritik itu ada dua ya Bapak Ibu, kritik yang positif yaitu yang membangun, ada juga kritik yang bisa menjatuhkan. Jadi mulai sekarang kita bisa mengkritik orang, tapi dengan kritik itu diharapkan untuk lebih meningkatkan performa orang tersebut. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kita sebagai orang dewasa, tentunya kita merasa bahwa kita mempunyai hak untuk memaksa, baik itu si murid, baik itu anak kita di rumah. Memaksa apa? Memaksa mereka untuk melakukan sesuatu
yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu hanya berupa satu ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Nah, di sini ada paradigma stimulus respon. Yang pertama itu di kotak stimulus responnya. Realitasnya atau kebutuhan kita sama, namun menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setuju Bapak Ibu untuk yang pertama ini? Kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Sama tidak kebutuhan kita antar individu satu yang lainnya? Tentunya berbeda. Ya, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dalam kita melihat sesuatu, tentunya pandangan atau pola pikir kita berbeda antara satu kepala dengan yang lainnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini mungkin lebih kepada perbedaan pendapat. Jadi memang kita itu tidak bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, karena masing-masing orang tentunya mempunyai pandangan yang sendiri atas suatu hal. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Jadi setiap ada perilaku yang buruk, kita selalu menilai itu adalah satu kesalahan. Namun di sebalik itu harus kita sadari bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Apa tujuannya? Orang tersebutlah yang tahu. Yang terakhir, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di sini saya coba ada suatu permainan. Izin Pak Korwas, Bu Kepsek. Coba Bapak Ibu berhadapan dengan rekan yang di belakangnya atau di samping. Kemudian salah seorang Bapak Ibu kepalkan tangannya kuat-kuat. Misalnya Bu Linda berhadapan dengan Bu Us. Salah satu seseorang saja kepalkan tangannya dengan kuat. Misalnya Bu Linda, kepalkan tangan Bu Linda. Kepalkan tangan dengan kuat. Kemudian Bu Linda pikirkan, pertahankan kepalan tangan Bu Linda ini. Pertahankan, jangan sampai kepalan tangan ini terbuka. Kemudian Bu Us berusaha sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan Bu Linda. Bisa dengan tenaga, bisa dengan gelitikan, bisa dengan candaan, sehingga Bu Linda nanti terbuka kepalan tangannya. Kita coba dulu. Silakan Bu Us dan Bu Linda. Ya, bisa dengan kekuatan Bu Us atau dengan trik yang lain. Digelitik Bu Lindanya, diganggu sehingga Bu Linda akhirnya terbuka genggaman tangannya. Iya. Ya, boleh ibu-ibu yang lain boleh mau praktek silakan. Ya, bagaimana, berhasil Bu? Tidak berhasil. Iya, kenapa tidak berhasil? Dari sini bisa kita ambil suatu pelajaran. Kita tidak bisa mengubah seseorang, kita tidak bisa mengontrol seseorang. Bisa genggaman ini dibuka, bisa, tapi atas dasar kemauan dari Bu Linda itu sendiri. Mau berbagai cara apapun kita lakukan, kembali lagi, yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Oke, selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini
Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Ini saya lanjutkan dulu. Nah, kita masuk yang disiplin. Selama ini kita sepertinya terfokus bahwa disiplin itu sama dengan hukuman. Disiplin sama dengan hukuman. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terlintas kebanyakan orang akan menghubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Sini ada mengutip dari Ki Hajar, Bapak Pendidikan kita. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin dari dalam diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang wajib untuk mendisiplinkan diri kita adalah kita sendiri. Namun kalau dalam diri kita tak bisa disiplin, maka membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Contoh sederhananya ketika mau keluar rumah, nak pergi beli cabai ke kedai dekat, tak usahlah pakai helm, dekat, cus langsung sampai. Itu karena apa? Karena diri kita tidak disiplin. Tapi kalau kesadaran kita mau dekat, mau jauh, menggunakan helm adalah demi keselamatan, bukan karena takut, karena jauh atau dekatnya jarak. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Motivasi internal berarti motivasi dari dalam diri. Ini adalah tujuan kita sebagai pendidik, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya memang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi dari luar. Ibu-ibu mungkin santai saja, boleh sambil minum, boleh sambil senyum-senyum, jangan terlalu tegang. Nah, ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini contohnya, Bapak Ibu, ketika di sini saya waktu mempelajari ini juga merasa tertampar. Kenapa? Karena ternyata motivasi dalam diri kita itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ketika ada suatu pelatihan atau pengembangan diri, kira-kira di antara 3 ini mana motivasi yang paling kuat bagi ibu-ibu? Misalnya jika ada kegiatan pengembangan diri bagi guru, kita kan penting pengembangan diri.
Di antara tiga motivasi ini, mana kira-kira yang lebih kuat di dalam diri ibu-ibu semua? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya ikut aja lah pelatihan daripada ditegur sama kepala sekolah. Kira-kira seperti itu tak ibu-ibu? Tidak ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Wah, ikut aja lah pelatihan biar dipuji sama kepala sekolah. Tidak ya ibu-ibu ya? Tidak. Nah, motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri atas nilai yang mereka percaya. Saya sebagai guru harus terus belajar. Untuk itu saya harus terus mengikuti perkembangan diri. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa motivasi kita adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Begitu ya ibu-ibu ya. Mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kita hanya mengenal yang namanya hukuman. Kita belum mengetahui yang namanya konsekuensi dan restitusi. Saya juga baru tahu ketika mengikuti pembelajaran di modul 1.4 ini. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, atau secara sederhananya hukuman itu bersifat sepihak, dan yang pastinya hukuman itu merugikan murid. Nah, yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati. Disepakati artinya diketahui oleh guru, kemudian siswa juga sudah tahu, kemudian sudah dibahas, ya disetujui murid, dibuat oleh pihak sekolah atau pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan jika melakukan pelanggaran. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah solusi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang lebih kuat ketika mereka kembali ke komunitasnya. Nah, kita masuk ke pemahaman hukuman atau konsekuensi. Supaya lebih menggali lagi pemahaman ibu-ibu, saya sudah menyiapkan kuis. Saya kirim ke WA group ya. Ya, ini untuk mencoba untuk pemahaman, membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita masuk kepada soal yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, merupakan sanksi atau konsekuensi. Ini mau tadi kursi panas. Ya, sudah selesai. Kita lihat konsekuensi atau pernah tak ibu-ibu ketika anak terlambat mencatat mencatat 100 kali? Nah, itu ternyata bukan satu bentuk hukuman. Itu adalah konsekuensinya karena dia nyambung. Dia terlambat dan kita berikan konsekuensi, sudah sepakat untuk menulis bahwa dia tidak akan terlambat lagi. Oke, next ya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, apakah hukuman atau konsekuensi?
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi. Ya, sudah habis. Bagaimana, betul semua? Ya, itu adalah sebuah konsekuensi. Ya, oke, lanjut yang ketiga. Nah, siap-siap pertanyaan yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, berupa hukuman atau konsekuensi. Seru ibu-ibu? Seru ya? Ya, oke, sedikit lagi waktunya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Betul, oke, mantap. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Pernah kita seperti itu? Tidak ya? Pernah? Ya, kalau pernah berarti insya Allah tidak akan kita ulangi lagi. Ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman atau sebuah konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Oke, bagaimana? Benar, ya, mantap. Berarti berupa sebuah konsekuensi. Oke, selanjutnya masih ada. Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Wah, luar biasa ini. Berupa hukuman atau konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, 3, 2, 1 habis. Benar. Yeay, berarti itu adalah sebuah hukuman. Ya. Selanjutnya. Sepertinya 100 pertanyaan kurang ibu-ibu nih. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Benar? Ya, hukuman atau konsekuensi ibu-ibu? Hukuman ya, oke. Ya, masih ada? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah itu hukuman atau sebuah konsekuensi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini sepertinya pengalaman pribadi kita banyak di sini. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Oke. Ada satu lagi? Oh, masih banyak ini, 14. Membersihkan tumpahan air sudah ya di sini? Ini sudah ya? Belum ya? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, semakin laju peserta. Bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Bagaimana? Benar, berarti itu berupa sebuah konsekuensi. Oke Bapak Ibu, di sini ya Bu Linda, Bu Susita, Bu Satriwiguna, Bu PD. Ya, oke. Sebenarnya masih ada 7 pertanyaan, tapi karena materi kita masih banyak dan ada kuisis yang lain, kita lanjutkan dulu ya. Masih seru? Seru? Mau lagi? Nanti di kuisis di materi yang lain. Ini kita tinggalkan dulu. Ibu, anak-anak kita sudah mempunyai akun belajar semua. Jadi silahkan ibu-ibu yang mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 manfaatkan Chromebook kita. Mulai kenalkan dengan anak-anak. Jadi perlahan-perlahan nanti mereka akan terbiasa. Lebih mudah kita menggunakannya nanti di kelas, menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Kita masuk dulu, di sini sudah. Nah, ini ada contoh kasusnya. Ini adalah contoh kasus. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas saat jam istirahat telah usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu. Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya pada waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat. Ia mengandalkan stiker bintang. Setiap muridnya akan masuk, maka akan diberikan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian murid menyambut tantangan Bu Anas dan langsung berdiri dengan rapi. Namun selama beberapa minggu, karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi di depan pintu, sampai pada satu hari Bu Anas sakit dan tidak bisa masuk ke kelas dan digantikan oleh guru yang lain. Ketika Bu Anas tidak masuk dan digantikan guru yang lain, anak-anak Bu Anas tadi kembali lagi tidak bisa rapi ketika masuk ke dalam kelas. Karena apa? Karena Bu Anas tidak ada, karena tidak ada stiker yang akan mereka dapatkan. Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari tadi, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan penghargaan, atau motivasi dari dalam diri. Dari kasus Bu Anas ini, kira-kira motivasi apa yang mendasari murid-murid Bu Anas untuk berbaris rapi? Kira-kira ada yang bisa membantu menjawab? Dari kasus ini, kira-kira motivasi apa yang mendasari murid-murid Bu Anas tadi untuk berbaris rapi? Apakah menghindari ketidaknyamanan, takut ditegur Bu Anas? Apakah yang kedua ingin mendapat penghargaan dari Bu Anas? Atau yang ketiga karena kesadaran dari dirinya sendiri? Silakan. Dapat saya dari kasus yang ada ini, siswa tadi untuk tidak tertib kembali itu, yaitu dengan adanya mengharapkan penghargaan daripada guru Ibu Anas tadi. Jadi tiba pada guru yang lain tidak ada penghargaan itu, makanya murid tadi mengulang kembali seperti awal kembali. Ya, itu benar. Terima kasih Bu Elis. Ya, bagaimana ibu-ibu setuju dengan pendapat Bu Elis? Ya, jadi itu bukan motivasi dari dalam dirinya, tapi motivasi dari luar, yaitu mendapatkan sebuah penghargaan. Ketika guru yang lainnya masuk, mereka kembali lagi. Jadi memang yang harus kita kuatkan kepada murid kita adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan
agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Pernah ya kita sebagai guru, nah kalau kamu belajar dengan rajin atau kalau kamu melakukan ini dengan baik, maka ibu akan memberimu. Pernah ibu-ibu? Ya, anak itu oke, mau dia. Tapi karena kita janjikan sesuatu tidak dari dalam dirinya sendiri. Begitu juga kita sebagai guru, ketika kepala sekolah mungkin akan meminta sesuatu pekerjaan yang memang itu adalah tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan. Jadi tanpa iming-iming dari kepala sekolah, tanpa mengharapkan pujian, itu memang kesadaran bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Ini ada beberapa pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Dari beberapa tadi kembali menekankan bahwa motivasi dari dalam diri itu yang paling harus kita kuatkan, baik untuk diri kita sendiri sebagai guru atau kepada murid kita. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian atau mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya bertindak. Atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, berarti kesalahannya sudah berulang. Kemudian bertanya kepada murid, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Dan yang terakhir adalah mengkritik atau mendiamkannya. Kalau kita sebagai guru melakukan tindakan-tindakan seperti ini, kita mengarahkan murid kita kepada menjadi anak yang merasa gagal. Kita mengarahkan anak kita kepada anak yang merasa gagal. Karena apa? Ketika kita mengkritik atau mendiamkannya, bagaimana perasaan murid tersebut? Apakah kita menjatuhkannya? Apakah tidak berefek kepada diri mereka jangka panjang? Seperti yang ini, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Lanjutkan dulu. Di sini ada restitusi, tapi akan saya bahas di akhir untuk restitusi. Ini pembentukan keyakinan kelas. Untuk pembentukan keyakinan kelas, sebelumnya Bapak Ibu, saya sendiri tidak mengetahui tentang keyakinan kelas. Yang diketahui selama ini adalah peraturan kelas. Semua ibu-ibu di sini ada peraturan kelas? Ada ya. Dari peraturan sekolah itu kemudian kita pecahkan, kita jabarkan kembali menjadi peraturan kelas. Siapa yang membuat peraturan kelas? Guru dan murid. Ya, peraturan kelas. Jadi di sini kita menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau saya kemarin ibu-ibu memang di sini saya salah. Peraturan kelas itu saya susun sendiri. Saya yang menyusunnya sendiri tanpa ada persetujuan dari murid. Saya bikin nih dari peraturan sekolah, saya buat peraturan kelas, kemudian saya beritahu kepada anak-anak, saya tempel di dinding kelas tanpa saya meminta anak untuk memberikan respon dulu, umpan balik.
Anak-anak apakah setuju dengan peraturan ini? Apa ada yang perlu kita tambahkan? Atau ada yang tidak sesuai dengan mereka? Jadi dari sinilah kita bentuk yang namanya keyakinan kelas. Kita susun bersama-sama dengan murid kita minta pendapat mereka. Apa kelas seperti apa yang mereka inginkan? Kelas seperti apa yang buat mereka nyaman untuk belajar. Jadi setelah mempelajari modul ini kemarin, saya melakukan aksi nyata di kelas bersama siswa saya membuat keyakinan kelas. Nah ini kemarin membuat keyakinan kelas bersama siswa saya. Setelah mereka menuliskan keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan, kemudian mereka tulis masing-masing, ditempelkan di dinding kelas. Nah ini ada beberapa: bermain dengan sopan, bahasa anak-anak ya ibu-ibu ya. Kita harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, rukun bersama teman. Ini ada, jika kita bertemu orang tua kita harus salam. Jadi itu memang kata-katanya dari anak-anak itu sendiri. Mereka menulis itu, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka pun ingat Bapak Ibu, apa keyakinan kelas yang sudah mereka buat dan kita sepakati bersama. Nih, masuk lagi ke sini. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Dipersilahkan. Atau kita masuk materi selanjutnya dulu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia ada 5. Jadi bukan bicara lagi tentang sandang, pangan, papan. Ya, jadi sudah masuk ke 5 ini. Yang pertama tentang kasih sayang dan rasa diterima. Benar ya, itu kebutuhan dasar kita. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Ini kita masuk kuisis lagi ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan bergabung dulu. Sudah 17 orang tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mulai masuk kursi panas. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat ibu gurunya Ani bingung. Seringkali ia mengejarnya. Nah ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan apa yang dibutuhkan Bimo? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kebebasan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Apakah itu kebutuhan berupa kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kebebasan? Ya. Apa Bapak Ibu? Iya, kesenangan ya. Oke, next. Pertanyaan yang kedua, masih dengan kasus yang sama, tapi ungkapan Bimonya yang berbeda. Nih, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhannya kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kebebasan. Mungkin ibu guru kelas 1 ini sering mengalami seperti ini. Ya, berarti muridnya butuh apa tuh? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kebebasan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. 4, 3, 2, 1 habis. Butuh apa dia ibu-ibu? Iya, oke. Masih di kasus yang sama ya.
Ya, ada lagi. Nah, ini masih kasus yang sama, tapi Bimonya bilang begini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang. Jadi ada murid yang keluar, dia tak mau belajar di kelas. Katanya dia bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apakah dia butuh kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau kasih sayang? Ya, apa yang dibutuhkannya? Kebebasan. Oke, kita lanjutkan ya. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini bisa terjawab dari pertanyaan-pertanyaan begini. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa orang yang paling penting dalam hidup kita? Keluarga. Ya, mungkin berbeda-beda jawabannya, tidak apa-apa. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Jika Anda menjadi orang yang ideal, karakter seperti apa yang Anda inginkan pada diri Anda? Pencapaian apa yang saat ini Anda banggakan? Pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itu adalah titik puncak hidup Anda. Kemudian pengalaman bermakna dalam hidup. Ini tentang 5 posisi kontrol, ibu-ibu. Saya hadirkan dalam bentuk video ya. Bisa sambil istirahat. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Membuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi kontrol sebagai Dalam teman. posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau atau monitor.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Sudah Iya, ada benar. konsekuensinya di Iya. sini. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Basah deh, ini lengket. Basah ya? Posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Lengket mana? Masih dengan siswa yang sama, Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, jadi ibu-ibu, dari 5 fungsi kontrol kita sebagai guru tadi, posisi manajer adalah posisi puncak, posisi paling ideal. Dari 5 tadi ada 2 yang mendorong kepada identitas gagal, yaitu sebagai penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah. Kemudian 3-nya adalah menuju identitas yang berhasil, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Namun posisi manajer ini adalah posisi paling ideal. Karena apa? Karena solusinya muncul dari murid itu sendiri. Untuk ke kuisis saja ya. Ini kuisis yang terakhir, pemahaman tentang 5 posisi kontrol. Kuisis lagi. Ini siapa yang suka tadi? Bu Susi. Masih semangat Bu Susi? Masih. Kuisis lagi. Laju. Ya. Oke, 11, 5 orang lagi.
tentang pemahaman 5 posisi kontrol. Oke, 16. Satu lagi. Apakah satu lagi atau kita mulai? Mulai ya. Baik. Ini seru pakai speaker. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apakah ucapan seorang pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini seru, gila. Ya, waktunya habis. Benar? Ya. Posisi apa itu, ibu-ibu? Membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Ya, ini ada lagi. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Bahasa tubuhnya melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Apakah itu menunjukkan seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau sebagai manajer? Ya, pasti benar semua. Ya, sebagai penghukum. Ya, sudah jelas sekali sebagai penghukum. Oke, selanjutnya. Ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai manajer, sebagai pemantau, atau sebagai teman? Ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Ya, benar. Sebagai pembuat rasa bersalah, jelas sekali dari kata-katanya tadi. Oke, selanjutnya masih ada 2 pertanyaan. Dengan nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata tersenyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti guru bantu kamu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Itu pada posisi manajer, pemantau, teman, atau pembuat rasa bersalah. Iya, sepertinya ini pasti benar semua nih ibu-ibu. Oke, benar. Sebagai teman, iya sudah jelas sebagai teman. Iya, sini kita lanjut satu lagi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus
dilakukan bila terlambat. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Pada posisi apa? Manajer, pemantau, teman atau pembuat rasa bersalah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bagaimana ibu-ibu? Salah, dia sebagai pemantau. Dia baru di tahap pemantau. Ya, ini satu lagi kasusnya tentang. Ini yang terakhir kasusnya. Dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Nada suaranya tulus ya ibu-ibu, bahasa tubuhnya juga tidak kaku dan mendekat ke murid. Ya, sebagai pembuat rasa bersama, pemantau, manajer atau penghukum. Ya, berapa orang lagi? 11 orang, 5 orang lagi. Silakan. Dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Posisi sebagai apakah di sana? Ya, pasti benar semua sebagai manajer. Ya, jadi itulah 5 posisi kontrol guru. Kira-kira ibu-ibu, posisi mana yang paling sering kita lakukan selama ini sebelum mengetahui materi ini? Selama ini di sekolah, di kelas kita, posisi yang mana yang paling sering kita lakukan? Pernah sebagai penghukum? Pernah ya? Sebagai pembuat rasa bersalah? Pernah. Sebagai pemantau? Pernah. Sebagai teman? Iya, pernah sebagai teman. Kemudian sebagai manajer. Jadi mulai hari ini setelah kita mengetahui tentang ini, mulailah kita mencoba menerapkan posisi sebagai manajer. Nah, ini yang terakhir ibu-ibu, sebentar waktunya, mengenai segitiga restitusi. Jadi ketika kita sudah sampai di posisi manajer, yang kita gunakan adalah segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi, murid akan mempunyai solusi dari dalam dirinya sendiri. Bukan solusi atau motivasi eksternal lagi, tapi sudah internal atau dari dalam dirinya. Ini segitiga ini tahapannya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan identitas. Ini contoh segitiga restitusi yang saya coba lakukan kemarin kepada murid saya di kelas 3. Ini posisinya sebagai manajer. Ini kasus yang pertama. Jadi hari ini ada ulangan di kelas 3B, dan salah satu murid yaitu Dita, dia ketahuan mencontek. Jadi bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi ada pada kasus ini. Terlihat di sana ada salah satu siswa yang melihat jawaban di kertas siswa yang lainnya. Kita sudah istirahat? Sudah minum? Ini tahapan segitiga restitusinya. Tahu kenapa ibu panggil di sini? Tidak tahu? Iya. Tadi kita sudah selesai ulangan harian ya nak? Iya. Tadi kelas ketika ulangan harian, ibu lihat Dita mencontek jawabannya versi benar begitu? Iya. Dita tahu mencontek itu perbuatan yang benar
tahapan menstabilkan identitas. Juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini ibu bukan mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mau membantu Dita supaya nanti Dita tidak mencontek lagi di depannya, ya nak? Iya. Kenapa Dita mencontek? Kau belajar? Kenapa Dita kau belajar? Oh, karena Dita tiduran, jadi kau belajar. Iya. Kita ingat tidak kesepakatan kelas yang pernah kita buat sama-sama, kemudian kita tempel di papan tulis, kita ingat apa saja? Jujur. Jadi murid tahu kesepakatan kelas yang memang sudah mereka buat. Jadi kita harus jujur. Perbuatan kita tadi jujur tidak? Tidak. Tapi ibu sangat menghargai Dita karena Dita berani jujur sama ibu, ya nak? Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya Dita tidak mencontek lagi? Iya. Solusi dari murid itu sendiri. Belajar dengan ya tadi. Kalau malam ketiduran, sebaiknya belajarnya kapan? Pagi juga bisa belajar, setelah sholat subuh juga bisa belajar, ya. Nah, kira-kira kapan kita bisa memulai itu? Hari ini bisa? Iya bisa, iya bagus sekali. Jadi mulai hari ini kita harus berusaha bangunnya lebih cepat, ya, supaya apa nak? Supaya bisa belajar, ya bisa dimulai. Ya, jadi itu adalah tahapan segitiga restitusinya ya ibu-ibu, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, sehingga muncullah solusi dari siswa atau murid itu sendiri, solusi dari dalam dirinya sendiri. Baiklah ibu-ibu, sampai di sini tentang budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih memfasilitasi murid dalam pemenuhan kebutuhan belajarnya. Apalagi sebentar lagi kita akan menerapkan kurikulum merdeka tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang tugas kita sebagai pendidik itu luar biasa sekali. Tapi kembali lagi seperti kata Ki Hajar Dewantara, kita itu ibaratkan seorang petani yang menuntun tumbuhnya tanaman. Kita bisa memperbaiki tanahnya, menghilangkan hama, tapi kita tidak bisa merubah tanaman itu menjadi tanaman yang lain. Kita hanya bisa menuntun tumbuhnya secara maksimal. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian ini. Izin kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik. Jika ada yang ingin menyampaikan refleksi atas aksi nyata pada hari ini, saya persilakan, mungkin perwakilan salah seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Marlina kalau hasil refleksi saya kurang maksimal. Jadi sedikit saya merefleksi diri saya sendiri dari materi yang sudah Ibu paparkan, yang sebelumnya kami tidak tahu, sekarang menjadi tahu, dan PR juga bagi kami untuk menerapkan apa yang sudah kami dapatkan ini di pembelajaran kami di kelas. Saya sebagai seorang guru juga merasa tertampar, dalam artian mungkin selama ini kita selalu merasa kita inilah yang paling benar di kelas itu, tanpa melibatkan mereka dalam segala hal. Saya juga membaca di
pelatihan PMM itu bahwa segala sesuatu baik itu tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran kita harus melibatkan siswa kita. Jadi kayak segitiga apa itu Bu? Dari apa? Segitiga restitusi itu kan sangat baik. Jadi kita memang ada kesepakatan, ada kerjasama antara guru dan siswa. Dan ada kedekatan juga nantinya antara guru dengan siswa. Itu sih bekal dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Aplaus dulu ibu-ibu untuk kita. Ya, guru-guru hebat. Ya, terima kasih ibu-ibu. Semoga kedepannya kita akan menjadi guru yang lebih memfasilitasi dalam kebutuhan murid kita. Ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.